Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Aduh, masukin pohon anting putri juga kopi nih. Alah, baru pembukaan. Nah, jadi hari ini kita akan langsung membuktikan ya, teman-teman. Jadi banyak sekali sih eh, pro kontra untuk masalah di apa ya, pupuk ya teman-teman. Dan ini kemarin kebetulan ada sisa-sisa pupuk, jadi kita kasih pupuk untuk di sini. Cuman yang membedakan ini bukan ini nanti pohon akan kita pindahkan ya. Jadi akan kita pindahkan, dan untuk pupuknya juga ini akan kita ganti ya. Ini akan kita ambil untuk kita taruh di tempat yang lain ya teman-teman. Dan untuk bahan yang ini, untuk pupuknya kita akan kasih kohe kambing ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri untuk proses pindah groundnya seperti apa, pemberian pupuknya seperti apa, itu supaya teman-teman tidak skeptis ya. Kemarin itu sebenarnya dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang saya itu menggunakan pupuk kohe kambing itu, apalagi di lahan-lahan yang di ground ya teman-teman, itu pasti saya kasih pupuk kohe kambing ya. Dan dalam catatan atau warning ya, ini beberapa teman-teman tidak menyukai ya untuk penggunaan kohe kambing ini di dalam proses pembesaran batang atau pengelosan anting putri yang teman-teman punya ya. Jadi kalau memang tidak suka atau tidak yakin, itu alangkah baiknya jangan ya teman-teman, karena saya dari dulu sampai sekarang sudah mendisklaimerkan dulu supaya kalau memang teman-teman itu kurang yakin, nggak usah dipakai. Oke, ini cukup saya aja yang pakai ya teman-teman. Karena ya kita memproses bahan ini, membudidayakan bahan bonsai ini memang apa ya? Untuk biayanya juga kan kita usahakan seminim mungkin ya. Biaya seminim mungkin, untuk cuannya harusnya semaksimal mungkin. Nah, itu kalau kata-kata ibu negara seperti itu ya. Kalau bisa malah jangan ada modal ini. Jangan ada modal terus cuannya harus gede ya. Waduh, susah ini. Kalau peribahasanya kan seperti ini ya. Kita cari peribahasa yang lain. Kalau orang yang sudah mempunyai privilege itu anaknya tinggal mengembangkan supaya lebih besar lagi. Lah kayak kayak kita ini masih merintis, kita masih mengais tanpa modal ya, apa, naik tangganya itu agak sedikit lambat ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya dari dulu sampai sekarang ya alhamdulillah ya teman-teman, ada aja rezeki yang ngalir ya. Yang penting kita mengedukasi seperti ini, kita niatnya tulus ya. Jadi pure dari pengalaman yang saya alami, yang saya lakukan, hal-hal yang saya lakukan itu pure dari pengalaman ya teman-teman. Tidak omon-omon kalau bahasanya seperti itu. Kita sebat dulu ya. Disclaimer juga nih, kalau tidak apa, kalau ada yang tidak suka ya, mohon maaf. Oke, jadi bahan bonsai ini teman-teman bisa lihat ya. Kita coba perlihatkan sebentar sedikit. Ini calon petarung lagi nih. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk bahan yang ini kita akan pindahkan ground ke depan ya teman-teman. Ke depan rumah. Tuh, kelihatan ya. Nah, sangat bugil nih ya. Lingkar batangnya juga cukup lumayan besar dengan tipikal akar yang apa ya? Tipikal akarnya ini yang besarnya sama rata dan enak lah ya, bahasanya seperti itulah pokoknya. Oke, seperti biasa ya, sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu. Di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waduh, mantap betul ya. Kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Kita bawa ke depan ya. Oke, ini kita sepilkan dulu sedikit ya untuk bahannya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kelihatan ya teman-teman.
Kita coba lihat dari atas ya. Untuk perakaranya kita coba putarkan dulu ya. Ini soalnya nggak ada timernya ya. Mohon maaf ya teman-teman. Untuk perakaranya cukup lumayan istimewa nih kalau bagi saya pribadi ya. Nah, kelihatan ya. Dan untuk kohe kambingnya, nih untuk kohe kambingnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita sudah siapkan ini kurang lebih sekitar setengah ember ya teman-teman. Ini akan kita campurkan nanti untuk sebagai pupuknya ya. Untuk kohe kambingnya memang sudah apa ya, sangat terfermentasi dengan sempurna ya teman-teman. Tuh, sudah terfermentasi dengan sempurna dan eh, sudah sangat apa ya, seperti tanah ya teman-teman. Sudah tidak berbau, tidak panas sama sekali. Itu ciri-ciri fermentasi yang sudah sangat-sangat sempurna ya. Kita langsung bongkar untuk bahan yang itu ya, dan kita langsung masukkan di ground ya teman-teman. Oke, untuk medianya ini kita kurangi dulu ya teman-teman. Ini media yang kemarin kita pakaiin untuk pohonnya Mas Nugroho ya. Kita kurangi dulu untuk kita akan berikan pupuk ya. Kohe kambing tadi. Oke, kita ambil dulu. Setelah itu kita bisa aplikan pupuknya ya. Nah, kira-kira kurang belum ya? Sudah cukup ya sepertinya teman-teman. Kita akan aplikasikan pupuknya ke media ini ya. Oke, ini untuk kohe kambingnya ya. Masih tetap kohe kambing ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Tuh. Langsung kita taruh di sini ya. Dan kita ratakan ya teman-teman. Tuh, ini adalah kohe kambing ya. Yang sudah seperti menjadi tanah ya teman-teman. Oke. Nah, kita ratakan ya. Kita campur seperti ini. Oke, sip. Jadi kita tidak cuman ngomong ya teman-teman. Jadi kita langsung praktek ya. Kita tambahin dulu medianya supaya teman-teman itu juga bisa belajar ya. Jadi disclaimer tetap ya teman-teman, kalau teman-teman nggak yakin dengan penggunaan kohe kambing jangan digunakan ya. Kalau nggak yakin jangan digunakan. Karena pupuk yang paling murah di tempat saya ya kohe kambing ya teman-teman. Untuk nyari kapi pula. Untuk nyari kohe sapi juga di sini terlalu susah, jadi kita pakai yang seadanya aja. Oke, kita langsung bongkar untuk bahannya. Nih teman-teman bisa lihat ya untuk bahannya ya. Gak apa-apa lah ya teman-teman, eman-eman kalau medianya terbuang ya. Kita lihat dan kita setel ya. Kita coba paskan dulu, pas atau belum ini.
Oke, sip. Seharusnya sudah ya, teman-teman. Ya, sudah ya. Agak sedikit ke depan sedikit, biar tidak terlalu doyong ke belakang. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan lagi untuk medianya. Untuk media atasnya ini kita pakai kokopit, campuran kokopit dan pasir malang dicampur dengan pasir bangunan ya. Tentunya kokopitnya yang sudah rendaman ya teman-teman. Kita campur dulu untuk kokopitnya sama medianya. Ini media tanam yang lama kita kasih lagi ya. Kita taruh sini lagi. Untuk jenisnya ini yang berbatang hitam ya teman-teman. Kalau saya tuh membudidayakan sebuah bahan bonsai, saya tidak pilih-pilih ya teman-teman. Dalam artian tidak pilih-pilih itu mau batang putih, mau batang hitam, saya program semua ya. Asalkan programannya itu bagus, tetap insya Allah mahal ya teman-teman harganya. Itu kalau prinsip saya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman. Nah, itu kalau prinsip saya seperti itu. Nah, ini adalah bukti. Jadi penggunaan kohe kambing itu saya menggunakannya seperti ini ya teman-teman. Terus yang memfermentasikan juga saya sendiri.